Oke, halo semuanya, salam dari Bandung. Saya Aldo, dan di video ini saya bakal ngasih lihat cara pembuatan live shield face mask dari nol buat yang emang beneran pengen bikin sendiri dari nol. Kita perlu 4 piece buat bikin satu buah live shield. Pertama itu adalah mica. Mica ini ada beberapa macam, ada yang PVC, ada yang PET. Kalau yang kita pakai sekarang, yang jernih itu adalah plastik PVC. PET mungkin lebih murah harganya, tapi dia tuh nggak terlalu jernih, masih ada urat-urat, dan itu bikin dia rada jadi masalah kalau dipakai buat kerjaan yang perlu presisi, kayak misalnya operasi bedah atau buat masang infus ya. Si mica ini udah dipotong, jadi size 28 kali 37 cm. Nanti bakal lebih banyak tentang ukuran ini ya. Terus kedua itu adalah 2 buah strip aluminium. Strip aluminium yang kita pakai ini yang dibilangnya tipis ya. Ini tebalnya itu cuma 1 mm dan lebar yang dipakai adalah 2 cm. Kita bisa pakai yang lebih besar ataupun lebih kecil, cuman karena perhitungan biaya dan perhitungan ketersediaan barang, kita milih buat pakai yang 2 cm. Oke, saya kasih marking dulu Pak. Jadi si mica ini dia adalah 37 cm kali 28 cm. Oke. Lalu kalau si strip aluminiumnya yang panjang ini ukurannya adalah 40 cm. Terdapat 4 lubang di sini. Lubang yang paling luar ini adalah lubang buat tali live shield. Jadi yang tali yang ini itu nggak terlalu jadi masalah, posisinya sih ya nggak perlu akurat juga nggak apa-apa karena dia cuma buat naruhin tali. Tapi si lubang kedua ini yang dalam, ini lubang yang perlu akurasi karena ini adalah menyatukan 3 parts, yaitu mica, mica dan aluminium jidat. Ini dia mesti punya jarak 3 cm. 3 cm pas. Dan si lubang yang kita pakai ini adalah diameter 0,35 mili ya. Karena ini berhubungan dengan rivet yang nanti kita akan pakai. Ini adalah rivet 3 mm yang bakal masuk ke dalam lubang 3,5 mm. Demikian juga sama si yang di sisi satunya, dia juga perlu 3 cm. Ini buat si aluminium yang buat aluminium mica. Lalu terakhir adalah aluminium yang buat jidat. Ini panjangnya adalah 27 cm. Dan si lubang ini dia nggak terlalu masalah posisinya karena dia bakalan menyesuaikan aja. Oke. Parts terakhir itu adalah satu buah tali cord. Tali cord ini panjangnya 80 cm. Ini si parts-parts yang kita butuhkan. Lalu si mica, dia kan kita udah potong segi empat ini. Ini harus kita lakukan trim lagi, karena kalau misalnya mica ujungnya kayak begini, dia bakalan gampang ketarik dan gampang rusak. Jadi pertama kita adalah lakukan trimming kurva kecil di atas, karena ini akan menjadi bagian atas dari face mask. Gak perlu pakai pola karena ini sebenarnya asal dia nggak tajam aja. Terus ini yang pas bagian bawah, ini kita biasa motong lebih besar, kayak kurang lebih mungkin sebesar inilah. Karena kalau yang bawah ini gunanya adalah supaya dia nggak terlalu kelewer-kelewer gitu lah. Jadi si face mask bakal lebih rigid kalau si material dari sini dibuang lebih banyak. Selanjutnya, kita perlu ngasih tanda di mana kita bakal ngebor si mica ini. By the way, tools yang bakalan dibutuhkan itu adalah kita perlu bor, bisa bor wireless kayak ini atau bor biasa nggak masalah. Kalau misalnya nggak ada bor, bisa juga pakai kalau buat mica ya bisa pakai solder, tapi nggak dianjurkan. Dan rivet untuk assembly. Kita ada video lain yang khusus buat assembly, bisa dilihat di situ. Si ini kita perlu nandain dia di jarak 6 cm ya, 6 cm di sini. Saya bakalan ngasih garis. Kalau buat bikin sih jangan digaris ya, karena kalau digaris kita kan harus buang lagi garis tersebut. Ini sih cuman supaya jelas aja.
Nah, si mika ini adanya di bawah garis 6 cm tersebut. Kita posisikan supaya dia si tali ya, terutama lubang yang buat tali ini nggak ada di atas mika. Saya bakal kasih lubang, kasih tanda, dan itu adalah yang harus dibor. Saya bakal bor titik-titik itu. Sesudah kedua ini dibor, dan ini saya asumsikan semuanya udah ngebor sendiri ya. Saya cuma ngasih lihat yang udah dibor. Cara nyatuinnya sama seperti di video perakitan, itu adalah kita lengkungin ini. Kita lengkungkan ini karena buat bagian jidat dan bagian faceplate dia kan harus lengkung ya. Kalau dia udah melengkung, si parts ini kedua disatukan oleh rivet. Masukin rivet di sini, lalu masukkan satu sisi dari si mikanya kayak gitu. Kita rivet. Oke. Itu kita rivet satu lagi. Kalau pas mau rivet yang satu lagi, ini dibengkokin aja rada tajam supaya dia ada sudutnya kayak gini. Rivet satu lagi, masuk ke lubang yang ini. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada yang kepengen bikin panjang si plat dalam, yang plat jidat ini lebih panjang atau lebih pendek, itu bisa aja karena dia bakal menentukan bentuk kurva yang bakal didapat nanti gitu. Ini lalu habis gitu kita masuk ke lubang yang satu lagi. Dan ini bakal saya rivet lagi. Saya sedikit punya masalah di sini, tapi ya juga ada picture lah ya. Jadi intinya sih ini akan rivet, dan ini adalah bentuk dasar dari si live shield. Jadi material yang kita pakai adalah ini, tapi kamu bisa aja pakai material yang lain, yang berarti mesti ada penyesuaian desain. Sekali lagi, kalau buat plastik yang terbaik itu adalah plastik PVC karena dia lebih clear. Kalau ada pertanyaan, hubungi kita di IG Live Shield Face Mask. Saya bakal berusaha menjawab semua pertanyaan. Terima kasih, tetap semangat.